Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Meskipun Meng Yi tidak mau berbagi Tan Yun dengan wanita lain, tapi dia memikirkan kehidupan Xiao yang miskin dan kebaikan hati Xiao. Dia akhirnya tersenyum dan berkata bahwa seorang pria baik seperti Tan Yun pasti akan disukai banyak gadis. Tetapi Meng Yi harus selalu memiliki tempat di hati Tan Yun. Dan Meng Yi sendiri senang memiliki saudara seperti Xiao. Kedua wanita itu saling berpegangan tangan dan menatap Tan Yun sambil berkata sama-sama, "Tan Yun, tidak ada lagi wanita lain. Bahkan jika ada, harus disetujui oleh kami berdua," ucap keduanya. Tan Yun hanya terdiam dengan malu. Meng Yi kemudian terkejut dengan penampilan Xiao saat ini. Dia terlihat berbeda dari sebelumnya. Terlihat lebih muda, seperti berumur 17 tahun. Tan Yun akhirnya menceritakan tentang kejadian Xiao yang meminum pil awet muda Tan Yun. Tapi Meng Yi malah khawatir dengan identitas Tan Yun. Tapi Tan Yun memastikan itu akan diberitahukan ketika mereka sudah meninggalkan sekte nanti. Xiao yang mendengar ini jadi sedikit bingung. Walaupun sebelumnya sejak Tan Yun memberikan dia teknik pedang 9 surga, dia sudah menebak bahwa Tan Yun memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Namun akhirnya, saat ini Tan Yun akan segera memberitahukan kepadanya nanti ketika mereka telah keluar dari sekte. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kota dan mengunjungi ke toko obat untuk membeli banyak obat, senjata ajaib, dan jimat. Dari situ, mereka langsung pergi ke gerbang luar untuk menemui Shen Qingqiu. Saat ini, Shen Qingqiu telah diakui sebagai kakek oleh Meng Yi, sehingga dia juga menjadi kakek Tan Yun. Qingqiu yang melihat ketiganya datang, menyambut mereka dengan senyuman. Terutama ketika tahu bahwa Meng Yi sudah menerobos ke alam jiwa janin tahap sempurna. Qingqiu sangat senang. Mereka kemudian berbicara banyak hal. Dan setelah itu, Tan Yun harus segera pergi lagi. Dia harus mengunjungi kampung halamannya. Setelah itu, Qingqiu mengantar ketiganya. Tapi Qingqiu juga mengetahui bahwa Tan Yun telah mengambil Xiao ke dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sudah berada di luar sekte, Meng Yi memberitahukan Xiao tentang reinkarnasi Tan Yun. Mendengar cerita itu, Xiao juga merasakan sakit hati yang dialami Tan Yun. Meng Yi memastikan Xiao untuk tidak memberitahu siapapun perihal identitas Tan Yun ini. Meng Yi juga mengatakan bahwa Tan Yun sebelumnya memang sudah menyukai Xiao saat Xiao merawat Tan Yun di ngarai meteorit. Tapi karena Tan Yun ingin fokus untuk balas dendam, dia khawatir tidak dapat memperhatikan Xiao. Oleh karena itu, dia menguburkan perasaannya. Xiao menatap Tan Yun untuk memastikan itu. Tan Yun pun mengangguk pelan. Setelah itu Xiao memeluk Tan Yun dan menggodanya dengan berkata, "Aku juga cantik, kenapa kau tidak menerimaku?" ucap Xiao sambil tertawa. Dan diikuti oleh Tan Yun dan Meng Yi.
Mereka terus berbincang-bincang selama di perahu roh. Tanyun sendiri mulai memikirkan rencana ke depannya. Mulai dari mengunjungi keluarganya, lalu kembali ke sekte dan menemui Subing dengan menyamar sebagai gurunya, dan kemudian mengecek item yang dipesannya pada Songde. Setelah itu pergi bersama Subing untuk merawat ayahnya dan ikut dalam kompetisi 9 divisi gerbang dalam untuk mendapatkan jatah tempat memasuki tanah abadi dan mencari pedang dewa lainnya. Sementara di tempat lain, kepala divisi jiwa binatang datang ke Gunung Peri, tempat tinggal Meng Yi, untuk mengetahui kabar terbaru dari anaknya, apakah Tanyun sudah dibereskannya. Tapi ketika sampai, dia melihat Fei Xiong yang terkapar dan terluka parah. Emosinya segera meledak. Anaknya tergeletak sekarat di tanah. Hal ini membuatnya bergetar dan merasa pusing. Dia meraung dan membangunkan Fei Xiong. Fei Xiong dengan suara lemah menceritakan kejadiannya dan meminta ayahnya untuk membunuh Tanyun. Ayahnya yang melihat kondisi Fei Xiong saat ini segera putus asa. Kultivasi anaknya telah musnah oleh Tanyun. Niat membunuh memuncak di dadanya, sehingga dia segera menuju ke divisi pil mencari Sen Subing untuk meminta dia menyerahkan Tanyun. Tentu saja karena yang dicarinya adalah Tanyun, murid kesayangan yang berjasa baginya, Sen Subing menatap kepala divisi jiwa binatang itu dengan enggan dan membiarkannya pergi tanpa hasil. Kepala divisi itu pergi setelah mengeluarkan deretan ancaman dan umpatan, tapi Subing tidak mempedulikannya. Setelah itu King Qiu datang ke aula, dan maksud Sen Subing memanggilnya adalah untuk berterima kasih karena telah merekomendasikan Tanyun kepada dirinya dulu di gerbang luar. Sebenarnya Subing ingin berkunjung sendiri ke gerbang luar tempat King Qiu, tapi dia takut gurunya datang dan akan pergi lagi jika tidak bertemu Subing. Jadi Subing memanggil King Qiu untuk mendatanginya di aula Bingking. Subing mendengar dari King Qiu bahwa Tanyun pulang mengunjungi keluarganya bersama kedua wanitanya. Subing menjadi khawatir karena Tanyun yang memiliki banyak musuh dan mungkin saja dia akan dikejar dan dibunuh di tengah jalan. King Qiu langsung menepis kecemasan Subing. Dia berkata bahwa Master Sekte telah datang ke gerbang luar dan menanyakan di mana kampung halaman Tanyun. Karena Tanyun adalah aset berharga bagi Sekte Suci, maka Master Sekte akan mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tanyun. Mendengar itu Subing sedikit lega karena Master Sekte juga sangat menyukai Tanyun. Sementara di tempat lain, 6 hari berlalu. Tanyun bersama kedua wanitanya tiba di desa kecil tempat Xiao dulu. Xiao mengingat kembali kenangannya semasa berumur 5 tahun saat Tan Xinying menyelamatkannya saat itu. Xiao merenung memikirkan ibu dan ayah angkatnya sambil menangis. Dia terus membayangkan masa kecilnya dulu. Dia berlutut ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Meng Yi yang melihat Xiao menangis juga ikut menangis. Dia mengerti penderitaan Xiao, di mana dia juga merasakan saat ayahnya sang kaisar juga dibunuh oleh Tang Yongzheng, dan semua adegan pertumpahan darah waktu pembantaian dinasti Mu 13 tahun yang lalu. Meng Yi kecil akhirnya harus meninggalkan kampung halamannya, sama seperti Xiao saat ini. Meng Yi yang ingin menghampiri Xiao ditahan oleh Tanyun, karena menurut Tanyun, Xiao sudah terlalu lama menekan perasaannya. Membiarkannya menangis saat ini mungkin cara yang terbaik. Xiao terus terseduh-seduh hingga malam sebelum akhirnya dia berhenti sendiri setelah lelah menangis. Dia menatap rumahnya dan takut untuk masuk ke dalam, karena ingatan pembantaian itu membekas dalam pikirannya. Dia takut akan pingsan saat memasuki pintu rumahnya. Tanyun membantunya berdiri
dan memeluknya sebelum menciumnya dengan perlahan. Mereka pergi ke area pekuburan untuk menaruh dupa di makam kedua orang tua angkatnya. Di depan makam itu juga, Tan Yun memohon restu dan berjanji akan mencintai Xiao dan menjaganya selamanya. Ketika mereka sudah kembali ke perahu roh, Tan Yun mengenalkan mereka pada tunggangannya. Segera dia meminta bocah besar itu untuk keluar. Dan seketika cahaya keemasan melesat keluar dan muncullah singa naga emas di langit dengan sayapnya yang besar. Meng Yi dan Xiao membuka mata lebar dan terkejut. Keduanya sudah pernah melihat singa emas Tan Yun dulu, tapi saat ini itu sudah berubah. Saat ini dia telah tumbuh menjadi sangat kuat dan menakutkan. Tan Yun berkata akan menceritakan kepada keduanya dalam perjalanan nanti. Mereka kemudian menunggangi singa naga emas itu terbang melintasi malam. Karena kecepatannya sangat cepat, sehingga orang-orang biasa tidak akan sempat melihat wajah singa naga emas dan menjadi takut. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Bagaimana keadaan orang tuanya saat di kampung? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye!